jamaah, alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin, masih di Islam itu indah dan alhamdulillah banyak yang baru bergabung Ustadz. Setiap daerah sekarang sudah nonton Islam itu indah. Iya, mereka nungguin kita tuh. Nungguin. Sampai dia tungguin, ada nggak, ada nggak? Ternyata ada. Ada tuh, Masya Allah. Tema kita hari ini apa sih Ustadz Syam? Tema kita hari ini cintaku bukan hanya di atas kertas saja, kayak Wah, lagu. Kayak lagu ya, Kayak tahu lagu ya. lagu. Ustadz Maulana masih tahu? Cintaku bukan di atas kertas. Asik, Iya, Masya Allah. Akan kita bahas pagi hari ini jamaah sebelumnya, tapi ada quotes lagi nih yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Ini dia, silakan. Wanita ketika sudah mencintai seorang pria, dia tak pernah lagi melihat pria yang lebih baik dari pasangannya. Kadang meski salah, dia tetap berusaha membela, bahkan setelah disakiti, dia mencari alasan untuk membenarkan pria itu dan kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Masya Allah, kita tanya sama guru kita yang juga perempuan ya jamaah yang ada di rumah. Benarkah seperti itu Ustazah Oki akan membela pasangannya mati-matian meskipun ada lagi laki-laki yang lebih baik dan akan menyalahkan dirinya dan mencari alasan untuk membenarkan suaminya itu Ustazah Oki, benarkah seperti itu? Baik, terima kasih Mas Sony, kita jawab ya. Silakan. Karena ini hati-hati nih, ini termasuk sebuah hubungan yang sehat atau malah hubungan yang Sakit. di dalamnya Tidak ada baik, sakit, ya. toxic relationship. Kita lihat Yes. dulu. Teman-teman sekalian, ketika seseorang sudah jatuh cinta, biasanya memang perasaan yang menguasainya ya. Sehingga ada kalimat yang mengatakan cinta itu memabukkan. Ada kalimat juga mengatakan kalau udah jatuh cinta, pasangan ke lubang buaya, saya ikut ke lubang buaya. You jump, Nah. I jump. Jadi teman-teman sekalian, coba kita lihat bagaimana kisah cinta di zaman terdahulu. Orang-orang juga mabuk karena cinta ini. Dan ini sangat membahayakan teman-teman sekalian. Karena konsep cinta di dalam Islam adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya terarah. Coba kita lihat di zaman tabi'in teman-teman sekalian, ada namanya Abdah bin Abdurrahman. Beliau adalah seorang pejuang juga di barisan umat Islam yang melawan Romawi ketika itu. Ketika berperang tiba-tiba beliau melihat ada satu wanita Romawi yang sangat cantik luar biasa. Abdah bin Abdurrahman ini adalah penghafal Al-Qur'an. Tapi kemudian ketika melihat wanita yang cantik ternyata jatuh cinta dan ternyata gelap matanya, nggak ngeliat apa-apa lagi selain wanita tersebut. Sehingga apa yang dilakukan? Akhirnya menuju ke wanita tersebut, terus bersama wanita tersebut, akhirnya jauh daripada teman-temannya muslim dan akhirnya hilang hafalan Al-Qur'annya. Jadi hati-hati nih para penghafal Quran juga nih, termasuk Ustadz Syam nih, kalau udah kena virus cinta berbahaya juga lah kalau nggak dikontrol karena cintanya karena Allah ini jadi berbahaya. Atau kita lihat anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, namanya adalah Abdullah bin Abu Bakar. Beliau sangat mencintai seorang wanita namanya Atikah. Abdullah bin Abu Bakar ini adalah seorang pejuang, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, beribadah luar biasa pada Allah. Namun ketika jatuh cinta, ternyata semangat berperangnya atau berjihadnya menurun. Kemudian ibadah-ibadahnya tidak lagi sesemangat yang dahulu. Ketika jatuh cinta semuanya untuk Atikah. Semua waktunya untuk Atikah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta Abdullah untuk menceraikan istrinya. Karena dengan mencintai berlebih-lebihan membuat Abdullah bin Abu Bakar ini tidak lagi cinta yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cinta yang memabukkan, yang membahayakan diri kita sehingga kita nggak bisa lihat lagi nih mana yang sehat, mana yang sakit, mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu sahabat sekalian, di dalam Islam konsep cinta yang sebetulnya adalah cinta karena Allah. Maksud cinta karena Allah apa sih? Kita dan pasangan bersama-sama untuk meraih ridha Allah, bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita, di antara pasangan kita yang kemudian tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, maka berkuranglah rasa cinta itu kepada pasangan kita. Itu konsep cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam aplikasi sehari-hari, mana sih yang boleh dibela dan mana yang enggak boleh dibela? Kalau jelas-jelas salah, jelas-jelas berzina berkali-kali, minum khamar, mabuk-mabukkan, kemudian KDRT sampai hampir membahayakan nyawa kita. Masa ini dibela? Kan enggak juga. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari teman-teman sekalian, ada sebuah kisah di Jeddah bagaimana seorang wanita cekcok dengan suaminya. Dan namanya pertengkaran rumah tangga adalah hal yang biasa. Lalu kemudian sang suami menampar sang wanitanya. Wanita tersebut menangis. Di saat yang bersamaan tiba-tiba pintu rumah diketuk dan ternyata orang tua si wanita datang untuk mengunjungi putrinya. Dan kagetlah orang tua ini, kenapa engkau menangis? Dan wanita ini pun mengatakan, saya menangis sesungguhnya karena saya rindu kepada ayah dan ibu. Jadi dia menutup kesalahan suaminya dari orang tua. Kenapa? Karena sebenarnya wanita ini tahu suaminya suami yang baik sebetulnya. Sehingga saya tidak perlu sedikit-sedikit
cerita, sedikit-sedikit ngadu pada orang tua. Kalau bahasa Ustadz Maulana, kita ngadu sama orang tua masih sebel, kita udah punya anak lagi gitu, kita udah mesra lagi. Dan ternyata apa dampak dari cerita ini teman-teman sekalian? Suaminya justru sangat berterima kasih kepada sang istri yang ternyata menerapkan hunna libasulakum wa antum libasulahun. Bahwa istrinya menutup aib suaminya, membela suaminya. Karena istrinya tahu suaminya adalah suami yang baik. Jadi berperan sebagai libas. Libas itu salah satu fungsinya, pakaian itu salah satu fungsinya menutup aib, menutup kekurangan. Jadi boleh nih untuk kita para teman-teman yang sudah menikah tidak serta-merta segala sesuatu harus diceritakan kepada orang tua. Apalagi naudzubillah min zalik diceritakan kepada sosial media. Itu yang membahayakan. Ya, membahayakan itu masuk ke mulut harimau itu ya, nggak boleh. Masalah rumah tangga dikit-dikit kan suka curhat ya orang-orang di sosmed, itu yang nggak boleh. Tapi kalau memang kejadiannya adalah sudah KDRT dan sebagainya, maka itu tidak perlu lagi untuk kita bela. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Berarti kalau masih masalah yang baik-baik aja nggak apa-apa dibela, tapi kalau udah sesuatu yang salah nggak perlu kayak gitu ya. Kalau udah Ustazah ya. fatal banget nggak boleh dong membahayakan diri kita sendiri, jangan. Nah, Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Tuh buat para perempuan kita sama-sama belajar jangan sampai dimabuk cinta. Kalau mabuk tuh aduh efeknya nggak baik, semuanya kerusak jadinya. Dan buat para laki-laki jangan sampailah kita menyakiti hati perempuan. Kita sama-sama belajar pagi hari ini untuk saya juga, untuk jamaah yang ada di rumah juga. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi tausiah kita. Ustadz Maulana yang dari tadi senyum-senyum. Pasti udah penasaran kan? Penasaran pertanyaan Iya, aku yang iya, tadi, iya. benar nggak tuh kalau misalnya laki-laki Iya. mungkin tidak bekerja, perempuan akan membantu dengan ikhlas penuh cinta Iya. walaupun rezekinya sedikit nggak banyak. Iya, baik. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya izin dulu sama Uma, sama Ustaz Syam, luar biasa. Menarik buat kita, kalau bahas tentang wanita, itu luar biasa. Dia punya komitmen, dia ahli sejarah. Kenapa? Ingatannya kuat. Manajemennya bagus. Waduh. Kata dokter Aisyah Dahlan, matanya terarah ke samping. Jadi wanita itu duduk begini tapi dia bisa lihat yang di sana. Saking hebatnya. Dia bisa melihat sesuatu hal-hal yang kecil. Pintar mengatur keuangan. Ini hebatnya. Hebatnya. Nah kalau bertanya, wanita itu cintanya wanita kokoh sampai rela dan penuh cinta membantu pasangannya meskipun penghasilannya cuma sedikit. Yang jelas dia bantu. Belajar dari orang dulu luar biasanya. Wanita itu sampai menjahit, menenun, merajuk. Apa? Merajut. Merajut. Merajuk. Nah kenapa wanita itu bisa seperti itu? Karena keridaan yang disertai kasih sayang. Serta menghadirkan kepedulian itu. Lahir kepedulian karena ridho. Tidak ada masalah saya bekerja. Kebayang nggak laki-laki bekerja, perempuan bekerja. Tapi hebatnya wanita kalau pulang dari kerja dia masih sempat masak. Laki-laki pulang tidur. Iya. Capek saya. Iya. Wanita masih sempat bikin sarapan dulu, selesai nyisirin anak, mandiin. Bisa, padahal dua-duanya bekerja. Kenapa? Karena wanita itu memiliki keridhaan yang luar biasa. Ridha, maaf ya buat laki-laki, saya ingetin, termasuk saya pribadi, bahwa wanita itu besar pengorbanannya. Besar pengorbanannya. Mungkin di rumahnya gak pernah masak, tapi ketika punya suami baru masak. Mungkin tidak pernah nyapu, karena ada asisten rumah tangga di rumahnya, banyak saudaranya. Tapi sampai ketika sudah ikut ke dapur, itulah hebatnya wanita. Di kantornya itu bos loh, atasan loh. Tapi sampai di rumahnya dia sempat untuk jadi kayak bawahan. Itulah hebatnya. Ini karena keridhaan dan kecintaan kepada keluarganya. Sehingga apa? Menghadirkan, tidak melihat nilainya lagi. Tidak melihat nilainya. Oh, padahal kalau saya begini kan bisa jadi kalau saya keluar negeri kerja kan lebih banyak. Bisa jadi kalau saya kerja ini lebih banyak. Tapi dia rela walaupun penghasilannya sedikit. Tidak apa-apa. Bayangkan kalau dia jadi model atau main sinetron pasti banyak yang didapat. Tapi dia rela nggak usah. Aku tinggal di rumah aja, aku nggak ikut lagi. Aku mau ngurus anak-anak. Itulah hebatnya. Aduh. Nah, itu. Karena kecintaannya luar biasa. Makanya ada istilah seperti ini. Wanita itu lebih mendahulukan
keluarga, Ya. suami, Suami. baru dirinya. Oh buat dirinya aja dia terakhir ya. Terakhir. Bahkan cita-citanya, harapannya di belakang kau sejauh-jauhnya. Ya Allah, perempuan kalau udah cinta tuh gitu ya, sampai dalam Iya. banget ya, semua dibelain buat keluarganya, buat suami sama anaknya. Dia bekerja, ditabung itu emas. Nanti apa? Dikasih suaminya semua. Ya Allah. Ini kisahnya Ustadz. Oh, semua. Itu kisah saya semua. Maka menjauhi masalah, kadangkala kenapa wanita bekerja? Karena dia mau menjauhi masalah. Jangan, aku malu. Dia berusaha untuk menjauhi segala masalah supaya apa? Supaya menghadirkan dirinya, supaya menjaga keluarganya, keutuhan rumah tangga itu nomor satu. Dia tidak mau memperlihatkan kekurangan pasangannya. Itulah wanita hebat itu. Aku ngeliat Ustadz Maulana atau Sya gini terpancar dari muka Ustadz ada rasa kangen yang dalam nih kayaknya. Begitulah. Iya Masya Allah Ustadz. Soalnya keluarga Iya. Ustadz tuh jadi panutan banyak Karena orang juga Ustadz. tangan saya masih ingat, sempat masih ingat almarhumah ya sebelum meninggal, beliau pegang tangan saya dengan memberikan pesan-pesan yang luar biasa. Masya Allah. Ustadz Maulana terima kasih sudah mengajarkan kita banyak hal, mengajarkan jamaah yang di rumah Ya. banyak hal juga. Jadi perempuan tidak apa-apa yang membantu suaminya kalau ada rezeki lebih. Kan kembali lagi Ya. keridhaan pasangan. Keriduan pasangan Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Dan juga untuk kita laki-laki juga semoga kita tetap semangat juga untuk ikhtiar nyari rezeki buat istri kita. Jadi tetap walaupun istri kita ngebantu, kita juga tetap harus semangat untuk menafkahi istri kita. Kita kan tulang punggung keluarga, bukan tulang rusuk keluarga. Baik, kita akan masuk ke tausiah berikutnya. Tapi sekarang aku mau membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Insya Allah ini akan dijawab sama Ustazah Oki ya dan juga Ustadz Syam ya. Aku bacain langsung. Assalamualaikum Min. Saya mau cerita. Dulu saya pernah akan menikah dengan sahabat laki-laki saya. Kami berteman lama dan kami saling mencintai. Tapi Allah lebih cinta sama calon suami saya itu. Tepat seminggu sebelum menikah, calon suami saya kecelakaan dan dia dipanggil Allah ketika di perjalanan ke rumah sakit. Saat itu saya pernah berjanji di depan jenazahnya, kalau saya tidak akan menikah dengan siapapun kecuali sama dia. Saya setia sama dia. Sudah 8 tahun sejak kepergiannya saya masih sendiri dan belum menikah. Apakah saya salah ya? Telah berjanji untuk setia dan tidak menikah dengan siapapun kecuali dengan almarhum. Baik salah atau enggak nih? Ustazah Oki mohon penjelasannya. Ya, ada pertanyaan ketika seseorang berjanji untuk tidak menikah lagi, bagaimana hukumnya? Teman-teman sekalian, kita lihat bahwa biasanya kalau kita ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai, kita betul-betul sedih, terpuruk sehingga mengeluarkan kata-kata yang kita nggak pikir ke depannya seperti apa. Salah satu kata-katanya saya janji nggak akan nikah lagi karena saya sangat mencintai kamu. Itu bisa dimaklumi. Tapi pertanyaannya apakah boleh atau tidak di dalam Islam? Jawabannya tidak boleh. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seseorang yang ditinggal pergi oleh orang yang dia cintai, kemudian dia berjanji saya nggak akan nikah lagi seumur hidup saya. Maka Rasulullah SAW menjawab hal itu tidak diperbolehkan. Dalam Islam teman-teman sekalian, kita diberikan hak untuk bisa menikah lagi teman-teman. Coba kita lihat dalam kisah Siti Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana beliau seorang janda ditinggal pergi meninggal oleh suami sebelumnya dan kemudian beliau menikah lagi untuk tujuan yang lebih besar, untuk sesuatu yang lebih baik di ke depan harinya. Atau kita lihat Ummu Salamah, ketika suaminya meninggal dunia, mereka orang yang sangat saling mencintai. Abu Salamah, Ummu Salamah sangat mencintai kalau kita baca kisahnya. Ummu Salamah sedih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau mengatakan memang semuanya dari Allah akan kembali daripada Allah. Tapi kemudian Ummu Salamah pun berdoa kepada Allah agar diberikan ganti yang lebih baik. Maka Ummu Salamah pun mendapat suami yang lebih baik daripada Abu Salamah, suaminya terdahulu, yakni Rasulullah SAW. Jadi untuk teman-teman yang pernah berjanji seperti itu, maka itu sesuatu yang tidak diperkenankan. Makanya ada yang namanya kafarah sumpah atau kafarat atau kafarah sumpah ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 89. Kafarah sumpah itu apa sih? Sesuatu yang kita sudah berjanji dengan nama Allah tapi kemudian kita batalkan dengan sengaja. Maka kita harus ada penebusannya. Penebusannya dalam surah Al-Maidah 89, teman-teman lihat dan buka nanti. Di situ ada memberikan 10 makanan untuk orang miskin, kemudian 10 pakaian untuk orang miskin juga, kemudian membebaskan budak dan juga dengan puasa 3 hari selama
berturut-turut. Ada kafarohnya itu ya. Iya, maksudnya. jadi ayolah teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang yang baik datang dan Ya. kemudian mau menafkahi, mau melindungi sesuatu lebih baik ke depannya, kenapa tidak? Toh Mbak masih muda, perlu untuk didampingi oleh seorang laki-laki. Masya Allah. Seperti itu Baik, insya Jadi Allah. tidak diperkenankan ya untuk berjanji seperti itu karena perempuan punya haknya untuk menikah lagi ya. Terima Ustaz kasih Maulana Ustazah juga, kan Oki. kita tunggu ya. Makanya istri saya berjanji ya jangan menikah lagi. Saya bilang nggak boleh, itu takdir, nggak boleh. Tadi janji katanya nggak mau jawab kan yang ini? Oh iya, iya. Ah, ya, baik. Kalau Ustaz Syam gimana? Menurut Ustaz Syam? Jadi salah seorang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha wardaha itu selalu membuatkan minuman kesukaan Rasulullah SAW. Ya, ada madu ya dicampur dengan air atau mungkin madu diberikan oleh Zainab binti Jahsh. Diberikan kepada Rasulullah. Nah akhirnya ketika Rasulullah mampir minum ke rumahnya Zainab itu selalu lupa waktu. Lupa waktu. Suatu ketika istri yang setelah gilirannya Zainab ini komplain sama Rasulullah. Kata istri Rasulullah ini, gimana sih saya selalu tidak kebagian waktu, selalu berkurang waktu saya gara-gara Zainab itu gitu kata mereka. Akhirnya Rasulullah SAW tahu nih, ya Allah saya udah zalim sama istri saya nih. Akhirnya apa kata Rasulullah, mulai hari ini saya tidak akan pernah minuman itu lagi. Saya tidak akan pernah minum minuman itu lagi. Langsung turun ayat, lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa kau haramkan apa yang dihalalkan Allah? Jadi nggak boleh kita mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Nikah halal. Ya. Jangan saya haramkan nikah diriku kalau kecuali dengan engkau. Gimana udah mati nggak bisa. Masya Ya, Allah. jangan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Tidak boleh mengharapkan apa yang dihalalkan Allah. Betul. Baik, terima kasih jamaah sudah mengirimkan pertanyaannya. Semoga terjawab sudah semuanya ya. Baik, kita lanjutkan lagi jamaah. Sekarang saya mau nanya sama Ustadz Syam lagi. Ya. Ustadz, benarkah perempuan itu kalau lagi marah tuh sebenarnya cuma pengen diperhatiin aja, terus cuma pengen diajak ngobrol aja baik-baik, bukannya malah dibalikin marah atau dibentak-bentak Ustadz Syam? Bukan hanya perempuan sebenarnya. Orang marah kan pengen didengar. Iya sih ya, benar Iyalah, juga ya. kalau nggak pengen didengar ngapain teriak-teriak gitu. Baik, kalau gitu aku mau penjelasannya nih sekarang apa nanti nih? Baiknya Nanti nih. aja, Nanti aja ya. kenapa demikian. Kenapanya gitu. panjang Insya nih. Allah, Jadi panjang. jamaah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.